Tahukah kamu, beberapa program studi di UGM atau Universitas Gadjah Mada memiliki daya tampung yang besar sekali. Artinya, peluang kamu untuk lolos juga semakin besar. Tapi, apa sih daya tampung itu? Di video kali ini, kita akan bahas apa itu daya tampung dan 10 program studi di UGM yang memiliki daya tampung yang besar untuk SNBT 2025. Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita bahas program studi apa saja, kita akan bahas dulu apa itu daya tampung. Jadi, daya tampung adalah kursi atau kuota yang disiapkan oleh setiap program studi untuk mahasiswa baru. Artinya, semakin besar daya tampung yang disiapkan oleh program studi, artinya semakin banyak juga mahasiswa yang bisa masuk. Daya tampung ini biasanya dibagi berdasarkan jalur masuk yang berbeda-beda. Contoh, ada SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri. Misalnya, daya tampung untuk SNBT itu ada 50 kursi. Berarti ada 50 mahasiswa baru yang siap untuk masuk lewat jalur SNBT. Nah, dengan memahami daya tampung, kamu akan lebih siap untuk mempersiapkan strategi yang matang dan juga tepat biar kamu bisa lolos SNBT untuk masuk ke UGM. Sekarang yuk kita lihat sama-sama program studi mana saja yang memiliki daya tampung besar di UGM tahun 2025. Informasi ini resmi berdasarkan referensi di bawah ini loh. Yang pertama ada program studi kehutanan. Nah, ini ada di Fakultas Kehutanan UGM. Untuk daya tampungnya mereka menyediakan 90 kursi atau kuota. Program studi ini cocok buat kamu yang peduli lingkungan dan ingin memiliki kontribusi besar dalam pelestarian lingkungan. Untuk prospek karirnya tentu banyak. Kamu bisa jadi ahli kehutanan, konservasi lingkungan, dan juga peneliti. Berikutnya ada program studi hukum yang ada di Fakultas Hukum. Jurusan ini memiliki daya tampung 96. Jurusan ini sangat menarik. Mengapa demikian? Karena jurusan ini selalu terkenal memiliki prospek karir yang luas, mulai dari pengacara, lalu hakim, hingga konsultan hukum. Kalau kamu tertarik di bidang hukum, ke depannya kamu bisa menjadi seorang pengacara, notaris, diplomat, dan legal officer. Berikutnya ada program studi kedokteran hewan dengan daya tampung 60. Mengapa program studi ini menarik? Karena ini cocok buat kamu yang sayang hewan dan ingin menjadi dokter hewan. Untuk prospek karirnya, selain menjadi dokter hewan, kamu bisa menjadi seorang peneliti dan konsultan peternakan. Yang keempat ada program studi farmasi, ada di Fakultas Farmasi dengan daya tampung 72. Mengapa jurusan ini menarik? Karena di sini kamu akan menggabungkan ilmu kesehatan dan juga kimia dengan peluang karir di industri farmasi. Untuk prospek karirnya, selain menjadi seorang apoteker, kamu juga bisa menjadi peneliti obat atau ahli farmasi industri. Yang kelima ada program studi biologi, ada di Fakultas Biologi dengan daya tampung 68. Jurusan ini cocok buat kamu yang tertarik dengan penelitian dan ilmu kehidupan. Untuk prospek karir ke depannya, selain menjadi seorang peneliti, kamu bisa menjadi seorang peneliti bioteknologi atau konsultan lingkungan. Berikutnya ada program studi manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan daya tampung 45. Jurusan ini selalu menjadi jurusan yang paling diminati karena prospek karirnya luas, baik di bidang bisnis maupun korporasi. Untuk prospek karir dari jurusan ini, kamu bisa menjadi seorang manajer, konsultan bisnis, atau bahkan entrepreneur. Berikutnya ada program studi akuntansi. Ini sama ya, masih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan daya tampung 45. Fakultas ini menarik karena ia menjanjikan prospek karir di bidang keuangan dan juga akuntansi. Prospek karirnya selain sebagai seorang akuntan, kamu juga bisa menjadi seorang auditor atau konsultan keuangan. Berikutnya ada program studi kedokteran. Ini adanya di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan dengan jumlah daya tampung 53. Tentunya program studi kedokteran ini banyak diminati oleh calon mahasiswa karena jenjang karir dan juga prospek kerja yang sangat luas. Prospek karirnya selain menjadi seorang dokter umum, kamu bisa menjadi seorang spesialis atau peneliti medis. Lalu yang kesembilan, ada program studi ilmu komputer yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan daya tampung 27. Jurusan ini sangat menarik atau bisa kita bilang sedang naik daun. Mengapa demikian? Karena kita sedang berada di perkembangan teknologi yang pesat.
Untuk prospek karirnya, kamu bisa menjadi seorang software engineer, data scientist, dan juga AI specialist. Dan program studi yang terakhir adalah program studi teknik mesin yang ada di Fakultas Teknik dengan daya tampung 51. Program studi ini sangat menarik karena di sana kamu akan belajar untuk menggabungkan teori dan praktik untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem teknik mesin. Untuk prospek dan jenjang karirnya, selain menjadi seorang teknisi, kamu bisa berpeluang untuk menjadi Research and Development Engineer atau di bagian penelitian dan pengembangan, dan kamu juga bisa menjadi Consultant Engineer. Nah, setelah tahu program studi mana aja yang memiliki daya tampung besar, sekarang waktunya kamu untuk mempersiapkan diri. Gimana caranya? Semua ada di Cerebrum. Di Cerebrum kamu bisa mendapatkan latihan soal SNBT yang sesuai dengan program studi yang kamu mau. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan pembahasan soal yang lengkap dan rinci, dan kamu juga bisa memperoleh strategi menjawab yang tepat. Dan yang terakhir, kamu bisa mengikuti tryout secara berkala untuk mengukur kemampuan kamu apakah berkembang atau tidak. Dengan Cerebrum, peluang lulus UGM kamu semakin besar. Jadi, jangan tunggu lama-lama, langsung aja download aplikasi Cerebrum yang bisa kamu dapatkan di Play Store ataupun di App Store. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya seputar perkuliahan. Sampai jumpa di video berikutnya.